Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai penambahan titik dari checkpoint pemeriksaan COVID-19 di kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kita langsung bergabung bersama rekan Felmi Lobela serta juru kamera Ade Soherman. Ya, Felmi, berapa tepatnya banyaknya penambahan dari checkpoint di kedatangan internasional? Ya, memang benar bahwa ada informasi terkait dengan penambahan dari titik checkpoint yang ada di Bandar Udara Soekarno-Hatta, di mana ini merupakan kebijakan antisipasi masuknya varian baru dari coronavirus atau yang dikenal atau disebut dengan Omicron. Nah, untuk penempatan dari titik checkpoint ini tepat berada atau berlokasi di depan titik atau tepatnya ketika penumpang ini keluar dari pesawat atau mereka yang datang dari luar negeri, ketika keluar dari pesawat maka akan langsung masuk pada titik checkpoint, di mana dalam proses nantinya untuk di titik checkpoint ini ada pengumpulan dokumen atau syarat-syarat yang mesti dilampirkan atau wajib dilampirkan oleh penumpang yang berasal dari luar negeri, baik itu dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia. Dan setelah dikonfirmasi bahwa berkas-berkas tersebut lengkap, tentunya ini bukan hanya dikonfirmasi oleh petugas KKP dan memang ada penambahan petugas juga dari pihak imigrasi untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk masuk dan lolos ke dalam negeri atau ke Indonesia begitu. Dan memang untuk penambahan titik checkpoint ini setelah itu juga nantinya penumpang dipastikan atau diwajibkan untuk melakukan karantina, di mana untuk di pintu paling terakhir di mana lokasi saya berdiri merupakan titik terakhir atau pintu terakhir sebelum nantinya penumpang bisa keluar dan menuju tempat karantina. Harus ada kemudian juga penyesuaian dengan petugas Satgas COVID-19 di Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk mendaftar apakah nanti akan dikarantina di dua tempat, yaitu di hotel ataupun di Wisma begitu, sebagaimana yang telah ditetapkan lokasinya untuk para penumpang di Bandar Udara Soekarno-Hatta atau mereka yang datang merupakan penumpang dari kedatangan internasional. Dan sebelumnya juga seperti kami katakan di awal tadi bahwa untuk titik checkpoint ini dilakukan baik itu dari petugas KKP dan juga untuk dari petugas imigrasi sendiri. Adapun untuk penumpang dari luar negeri ini juga wajib harus melakukan real time PCR atau tes real time PCR ketika tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Nah, di mana sebelumnya juga ini pemerintah telah memastikan bahwa ada kebijakan terkait dengan larangan dari kunjungan dari masyarakat atau khususnya ini penumpang pesawat khusus dari 11 negara, baik itu dari negara-negara bagian di Afrika Selatan dan juga negara atau tepatnya dari Hong Kong begitu. Dan memang ada persyaratan bahwa untuk masa karantina bagi WNI yang tiba dari negara yang ke-11 negara tersebut, di antara lain adalah Afrika Selatan, kemudian juga ada Angola, Zambia dan Zimbabwe dan beberapa negara lainnya. Ini wajib untuk melakukan PCR atau real time PCR saat kedatangan dan juga lalu karantina selama 14 kali 24 jam atau 14 hari, dan ketika karantina masuk ke hari 13 akan dilakukan kembali PCR atau tes PCR yang kedua kalinya. Sedangkan juga untuk warga negara Indonesia yang datang selain dari 11 negara yang telah ditetapkan untuk dilarang masuk para penumpang, ini juga wajib ketika tiba melakukan RT-PCR, di mana untuk PCR dilakukan dan diwajibkan menjalani karantina selama 10 kali 24 jam bagi WNI dan WNA. Kemudian nantinya pada hari ke-9 selama karantina akan dilakukan kembali melakukan karantina 10 kali 24 jam. Dan memang untuk penumpang rute internasional baik itu WNI maupun WNA yang mendarat Bandar Udara Soekarno-Hatta ini juga harus menunjukkan kartu vaksinasi serta hasil tes PCR yang sampelnya ini diambil maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Julita. Iya, Felmi, bagaimana dengan petugas keamanan di sana? Apakah tampak ada penambahan seiring dengan penambahan dari checkpoint juga? Ya, tentunya seiring dengan penambahan checkpoint sebagai bentuk kebijakan antisipasi dari pemerintah untuk mencegah masuknya varian Omicron, adapun penambahan petugas di beberapa titik yang ada di Bandar Udara Soekarno-Hatta, dan kami memantau untuk di selasar kedatangan internasional yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Udara Soekarno-Hatta, ada sejumlah petugas yang memang diwajibkan atau ditambah untuk mengawasi langsung dan mendata langsung penumpang dari luar negeri yang akan melakukan karantina, apakah memang akan dibagi bagi
penumpang yang akan melakukan karantina baik di hotel yang telah disediakan dan juga untuk penumpang yang akan melakukan karantina di wisma yang juga telah disediakan atau difasilitasi oleh pihak dari pemerintah, dalam hal ini pihak dari Kementerian Perhubungan, untuk kemudian nantinya melakukan sejumlah persyaratan termasuk persyaratan karantina terkait dengan karantina 14 hari, kemudian hari keberapa nantinya akan dilakukan untuk RT-PCR atau tes PCR yang kedua kalinya begitu. Dan dipastikan sekali lagi bahwa saat ini pemerintah masih terus memperketat kedatangan dari penumpang luar negeri ataupun penumpang internasional, khususnya dari 11 negara yang kami sebutkan di awal tadi, dan diharapkan dengan kebijakan larangan kunjungan dari 11 negara tersebut ini dapat mencegah masuknya varian dari COVID-19 yang baru, yaitu varian Omicron. Demikian, Julita. Baik, Felmi, terima kasih untuk informasinya dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Felmi Laubela serta juru kamera Adi Suherman